Oke, kembali lagi bersama kami dari kelompok 12. Kami akan memperkenalkan nama saya Sam Galadehi, NIM 2318052. Program Studi Pendidikan di Biologi, Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas Kristen Wirowacana Sumba. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 12 dan anggota saya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Firdaus Kinsong Maranja dengan NIM 2318036. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi siklus turbin. Yang kami akan jelaskan sebentar. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus gas, di mana siklus gas ini terdiri dari siklus karbon yang dipertukarkan antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Dalam siklus ini terdapat 4 reservoir karbon utama yang dihubungkan oleh jalur pertukaran. Reservoir tersebut adalah atmosfer, biosfer, terrestrial, lautan, dan sedimen. Di mana siklus karbon adalah siklus yang biokimia di mana karbon pertukaran antara biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer di bumi. Yang kedua, oksigen. Oksigen adalah selanjutnya siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam unsur kimiawi lainnya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari siklus nitrogen. Yang pertama itu sumber penghasil siklus karbon. Sumber penghasil siklus karbon itu yang berasal dari organisme, dihasilkan dari proses respirasi makhluk hidup serta dekomposisi organisme yang telah diamati. Jadi sumber penghasil oksigennya itu yang pertama sumber karbon dari organisme. Nah, di mana karbon dioksida atau CO2 yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis sehingga menghasilkan amilum dan oksigen atau O2. Selanjutnya sumber penghasil nitrogen. Siklus nitrogen dimulai dengan amonia. Dalam siklus nitrogen, amonia dipecahkan oleh bakteri atau bakteri aerob yang disebut dengan nitrosomonas. Berikut penyebab terjadinya siklus karbon, di mana pada siklus karbon ini daur karbon dimulai dari karbon yang berada di atmosfer yang mengalami pergerakan dan berpindahnya melalui tumbuhan, konsumen, dan organisme. Kemudian karbon akan kembali ke atmosfer. Adapun penyebab terjadinya siklus oksigen, di mana siklus oksigen terjadi melalui fotosintesis yang dilakukan tumbuhan, yaitu siklus oksigen merupakan serangkaian proses rumit di mana semua atom oksigen hadir di bumi sehingga ia beredar. Penyebab terjadinya siklus nitrogen, di mana pada siklus nitrogen ini kalau kita ibaratkan di listrik yang terjadi akibat adanya halilintar dan akan menyebabkan gas nitrogen dan gas oksigen yang terdapat di atmosfer udara sehingga membentuk senyawa nitrogen dioksida atau NO2 yang membentuk asam nitrat. Selanjutnya proses siklus karbon, di mana siklus karbon pada makhluk hidup merupakan proses 2 langkah yang terkait fotosintesis dan respirasi. Tumbuhan hijau yang memerlukan proses fotosintesis pada siang hari akan mendaur ulang karbon dioksida atau CO2 sehingga menjadi oksigen dan zat gula. Proses siklus oksigen. Siklus oksigen secara singkat dapat dipahami dengan mudah melalui poin berikut, yaitu proses fotosintesis tumbuhan dan alga menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen itu merupakan suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam
bentuk kimiawi yang lain. Jadi baik, saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi selanjutnya atau yang bagian keduanya, yaitu mengenai siklus sedimen. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada pengertian dari siklus fosfor. Yang kedua ada sumber penghasilnya dia. Yang ketiga ada penyebab. Yang keempat adalah proses. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertiannya dia itu. Nah, siklus fosfor sendiri itu merupakan suatu serangkaian pergerakan fosfor yang melewati sebuah bidang ekosistem hidrofosfer, litosfer, dan biosfer. Selain itu juga pengertian siklus fosfor itu merupakan siklus yang ada di antara siklus-siklus yang lain seperti siklus karbon, siklus oksigen, siklus air, siklus nitrogen, dan siklus sulfur yang terjadi di bumi. Nah, itu beberapa siklus-siklus yang ada selain dari siklus fosfor tadi itu. Nah, yang kedua itu ada sumber penghasilnya dia itu. Nah, sumber penghasilnya dia itu, sumber utamanya dia itu fosfor, yaitu pelapukan batuan. Nah, tumbuhan ini mengambil fosfat yang masih berbentuk larutan yang berada di dalam tanah, sehingga sumber foto yang terdapat di bumi itu dari bebatuan tanaman dan bahan organik dan lain-lainnya. Nah, yang berikutnya lagi ada penyebabnya dia. Nah, penyebabnya dia itu dapat diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam batuan melalui proses pelapukan. Nah, seperti yang dijelaskan dari penghasilnya dia tadi yang kedua. Berikut ada prosesnya dia. Nah, prosesnya dia itu proses pelapukan terjadi karena secara alami dan dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, erosi, sehingga mengakibatkan fosfor itu berpindah ke tanah. Nah, yang berikutnya itu ada siklus hidrologi. Nah, di sini juga ada beberapa. Yang pertama ada pengertiannya, sumber penghasil, penyebab, dan proses, seperti yang mengenai materi siklus sedimen tadi, sama halnya. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu ada pengertian siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi itu merupakan siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer hingga ke bumi, dan dia akan kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, yang kedua itu ada sumber penghasil. Nah, sumber penghasilnya dari siklus hidrologi adalah turunannya dia itu dari hujan di atmosfer daratan, sehingga uap air tersebut itu akan membentuk awan dan kemudian akan berubah menjadi hujan. Nah, itu dari sumber penghasilnya dia. Nah, berikutnya itu ada penyebabnya dia. Nah, penyebabnya dia itu karena adanya pemanasan air laut oleh karena adanya sinar matahari, sehingga siklus hidrologi itu dapat berjalan secara terus-menerus. Nah, itu salah satunya itu penyebabnya itu karena adanya pemanasan dari matahari, sehingga siklus hidrologi ini dapat berjalan terus-menerus. Itu karena ada pemanasan dari sinar matahari. Yang terakhir itu ada prosesnya dia. Nah, prosesnya dia itu adalah air yang terjadi secara evaporasi. Nah, kemudian jatuh sebagai presipitasi dan dalam bentuk hujan. Nah, dia itu ini jatuh sebagai presipitasi dalam bentuk hujan. Adapun dalam bentuk salju, hujan es, dan hujan gerimis atau kabut. Nah, jadi ini beberapa hasil presentasi dari kelompok kami. Ya, demikian beberapa penjelasan kami terkait ini siklus ekologi, di mana kami akan membahas tentang siklus-siklus turbin. Nah, dari beberapa siklus yang kami bahas itu, kami bahas tentang pengertian,
Terus kami bahas tentang proses, sumber penghasil dan penyebab. Di mana dari siklus yang pertama itu yaitu siklus gas yang terdiri dari siklus fosfor, siklus oksigen dan siklus nitrogen. Sedangkan yang kedua kami bahas siklus sedimen di mana ada siklus fosfor. Yang ketiga kami bahas siklus hidrologi. Di mana siklus hidrologi itu akan membahas tentang pengertian, proses, penyebab dan sumber penghasilnya. Demikian hasil penjelasan dari kami. Terima kasih dan salam. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.